Pemanasan global semakin nyata. Suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, dan cuaca menjadi semakin ekstrem. Tapi, apakah semua ini benar-benar karena efek rumah kaca? Atau ada penyebab lain? Mari kita bahas secara mendalam dalam video ini. Efek rumah kaca adalah fenomena alami yang memungkinkan bumi tetap hangat dan layak huni. Proses ini terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, menangkap panas dari matahari dan mencegahnya kembali keluar angkasa. Bukan karena pembangunan rumah kaca, tetapi rumah kaca hanyalah sebuah perumpamaan. Bayangkan sebuah rumah kaca yang digunakan untuk bercocok tanam. Sinar matahari menembus kaca, memanaskan udara dan tanah di dalamnya. Namun, panas yang dihasilkan tidak bisa sepenuhnya keluar, sehingga suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. Hal serupa terjadi pada atmosfer bumi, di mana gas-gas rumah kaca berfungsi seperti kaca rumah kaca. Gas-gas rumah kaca utama meliputi karbon dioksida, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas alam, deforestasi, dan beberapa proses industri. Metana, dihasilkan dari pertanian, terutama peternakan, pembusukan limbah organik, dan ekstraksi bahan bakar fosil. Dinitrogen oksida, berasal dari pupuk pertanian, pembakaran bahan bakar fosil, dan proses industri tertentu. Uap air, gas rumah kaca alami yang memperkuat efek pemanasan saat atmosfer menjadi lebih hangat. Gas fluorokarbon, gas buatan manusia yang digunakan dalam pendingin udara, kulkas, dan industri lainnya. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi akan sekitar 18-24 C yang terlalu dingin untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Namun, jika efek rumah kaca terlalu kuat, suhu akan meningkat drastis, menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem. Tahun 2024 mencatat rekor baru dalam sejarah pencatatan suhu global. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga ilmiah seperti Copernicus Climate Change Service, suhu rata-rata global pada tahun 2024 melampaui ambang batas 1,524 C di atas tingkat praindustri, periode 1850-1900, selama 11 bulan dalam setahun. Bahkan, jika melihat suhu gabungan tahun 2023 dan 2024, rata-ratanya mencapai 1,5424 C di atas tingkat praindustri. Ini merupakan indikasi serius bahwa dunia semakin mendekati atau bahkan telah memasuki fase pemanasan global yang lebih ekstrem. Jika emisi karbon tetap tinggi, dan tidak ada tindakan mitigasi yang signifikan, suhu global bisa meningkat hingga 3 derajat Celcius atau lebih pada akhir abad ini. Ini akan menyebabkan dampak yang sangat merusak bagi kehidupan di bumi. Jika negara-negara mulai mengambil tindakan serius untuk mengurangi emisi karbon, suhu global mungkin bisa dibatasi di kisaran 2 derajat Celcius. Jika dunia sepenuhnya beralih ke energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon secara drastis, kita masih bisa menstabilkan suhu di sekitar 1,5 derajat Celcius atau sedikit lebih tinggi. Apakah efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan catatan. Efek rumah kaca sendiri bukan penyebab pemanasan global, melainkan peningkatan efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, sekitar tahun 1750, manusia mulai menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar untuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Hal ini menyebabkan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya meningkat drastis. Data dari NASA dan Organisasi Iklim Dunia menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sebelum revolusi industri sekitar 280 ppm parts per million. Pada tahun 2023,
konsentrasi karbon dioksida telah melebihi 420 ppm, meningkat lebih dari 50%. Suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,224 C sejak abad ke-19. Peningkatan ini menyebabkan lebih banyak panas terperangkap di atmosfer, yang mengganggu keseimbangan suhu global dan mempercepat pemanasan global. Faktor lain yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain efek rumah kaca yang diperparah oleh manusia, ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi pemanasan global. 1. Deforestasi. Pohon menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Namun, penebangan hutan dalam skala besar mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon, sehingga lebih banyak karbon dioksida tetap berada di atmosfer. 2. Urbanisasi dan industrialisasi. Kota-kota besar dengan gedung pencakar langit, jalan aspal, dan kendaraan bermotor menghasilkan lebih banyak panas dan polusi dibandingkan daerah pedesaan. Industri besar juga melepaskan karbon dioksida, metana, dan gas lainnya ke atmosfer. 3. Aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas lainnya ke atmosfer. Namun pengaruhnya terhadap pemanasan global relatif kecil dibandingkan emisi dari aktivitas manusia. 4. Perubahan siklus matahari. Matahari mengalami siklus aktivitas yang mempengaruhi jumlah energi yang dikirim ke bumi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pemanasan global tidak disebabkan oleh peningkatan aktivitas matahari, melainkan oleh emisi gas rumah kaca. Pemanasan global bukan hanya soal suhu yang meningkat, tetapi juga menyebabkan dampak besar pada lingkungan dan kehidupan manusia. Cuaca ekstrem, meningkatnya frekuensi gelombang panas, badai yang lebih kuat, dan curah hujan yang tidak menentu. Pencairan es di kutub, es di Arktik dan Antartika mencair, menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Naiknya permukaan laut, kota-kota pesisir berisiko tenggelam akibat air laut yang naik. Gangguan ekosistem dan kepunahan spesies. Perubahan iklim mengganggu habitat alami banyak spesies, menyebabkan kepunahan massal. Krisis pangan dan air. Perubahan pola hujan dan cuaca ekstrem mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaan air bersih. Ancaman bagi kesehatan manusia, gelombang panas, polusi udara, dan penyebaran penyakit tropis semakin meningkat. Untuk mengurangi dampak pemanasan global, kita perlu mengambil tindakan nyata. Mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Efisiensi energi. Menggunakan kendaraan listrik, hemat listrik, dan meningkatkan efisiensi industri. Reboisasi dan konservasi hutan. Menanam lebih banyak pohon dan melindungi hutan dari deforestasi. Mengurangi polusi plastik dan limbah. Mendaur ulang dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Mendorong kebijakan lingkungan, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengubah gaya hidup, mengurangi konsumsi daging, terutama daging sapi yang menghasilkan banyak metana, menggunakan transportasi umum dan mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Pemanasan global adalah tantangan besar, tetapi kita masih punya kesempatan untuk bertindak. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Bumi adalah rumah kita bersama, dan hanya kita yang bisa melindunginya. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama menjaga planet ini untuk generasi mendatang.